yang biasa dilakukan oleh seorang Al-Hasan, yaitu istrinya Abu Lahab, itu istiqomah bisa dulu. Saya kutip istiqomahnya, karena istiqomahnya adalah sesuatu yang baik. Dia bukan istiqomah nanti dalam hal keburukan. Apa? Dia selalu menamurkan beli dia apa beli beli ke jalan tempat di mana Nabi ke masjid. Kata istiqomah terang Nabi jalan ke masjidnya ke jalan eta dituturkan kira Nabi jadwal ke masjid jalan mana diikuti sama dia. Aburkeun beli, aburkeun paku, sangka lupa dengan harapan Nabi bisa saking apa pun, saking bencinya. Jadi kebenciannya real, dia tampakkan bukan hanya dari tukang kotor, ya, tapi dia menabur kebencian, menabur mungkin mata pikiran kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wajar kalau kemudian Allah pun tidak membiarkannya. Wajar kalau kemudian Allah menegurnya, ya. Dan pada titik yang begitu puncaknya Allah melindungi Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW di hadapan umum dicap oleh seorang Abu Lahab, "Tabbalaka ya Muhammad." Itu bahasa yang kasar sekali. Abu Lahab ngomong kepada Nabi, "Tabbalaka ya Muhammad." Ucap kurang menurutnya, Allah akan terpantas diomongkan gitu ya kepada seorang Nabi kekasih Allah. Maka Allah yang menjadi kekasihnya Nabi Muhammad. Dan pada waktu itu juga kemudian wahyu ini turun kepada Nabi Muhammad dan Nabi langsung mengatakan di hadapan masyarakat yang begitu banyak langsung kepada Abu Lahabnya tanpa siada. Ini bukan omongan kami, tapi ini adalah wahyu langsung dari Allah menegur siapa? Abu Lahab. Ini saja dulu karena waktunya sudah jam 5, satu ayat sudah cukup untuk mengetahui ya bagaimana ayat ini turun, apa yang kemudian kita bisa belajar dari satu ayat ini. Mari kita renungkan. Paling tidak kesimpulannya dalam satu ayat ini adalah janganlah kemudian kita menjadi seorang yang tamak, sombong, ego, karena merasa paling kuat, paling hebat, paling tokoh, paling terkenal, sehingga takut untuk disaingi. Takut ada yang menyaingi, ada. Kalau sudah ada perasaan takut ada yang menyaingi, sudah Allah nanti, ya, jadi silakan. Oleh karenanya urusan dunia, ya, makanya kenapa yada itu adalah simbol dari kehidupan dunia. Sudah, itu bukan apa-apa, dan kita memang tidak punya apa-apa dalam dunia itu. Daripada engkau dibenci Allah, dibinasakan Allah, lebih baik kita berlapang dada saja, menjadi orang yang bisa berbohong jika ada orang yang memberi masukan yang tidak terima, ya. Jika ada orang yang memberikan nasihat kita terima, jika itu kemudian menjadi, ya. Jika kemudian melihat orang lebih hebat, lebih tinggi, lebih kaya, lebih pintar, ucapkan alhamdulillah, ya. Ucapkan alhamdulillah, karena itu bagian dari keinginan. Ketika kemudian kita selalu membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillah, semuanya kembali kepada Allah, ya. Jadi kita ini memang punya apa kalau kemudian ada orang yang melebihi kita, ucapkan alhamdulillah,
milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak perlu kita menjadi orang yang lemah, rendah hati ya, menjadi orang yang rendah. Jadi manusia harus sama dia. Intinya jangan menjadi orang yang arogan, ya. Jangan menjadi orang yang sok hebat, jangan menjadi orang yang sok mempunyai jabatan karena kekuatan, karena mempunyai harta yang banyak dan lain sebagainya. Itu tidak ada apa-apanya. Ingat kisah Abu Lahab yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran menjadi pembelajaran bagi siapapun agar tidak terjerumus kepada sifat yang sama. Ya. Dan ini pasangan pasut kamu jadi jauhnya kesabulannya gitu ya. Kendangnya orang kayak suami sedang gila, sedang lupa, istri harus menjadi lupa juga. Istri harus menjadi penyeimbangnya, ya, menjadi penyeimbangnya, penyejuknya, ya. Nah ini yang kemudian dijatuhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika kemudian semua orang tidak percaya. Dia adalah orang yang mempercayai Nabi. Jadi itu mempengaruhkan umat dalam hal kebaikan. Jadi mudah-mudahan ada hikmah yang kemudian kita bisa ambil dalam satu ayat ini. Kasih tanda karena nanti kita akan meneruskan ayat kedua 3 sampai 5. Demikian barangkali ada yang bertanyakan sebelum tutup. Cukup ya? Oh. Waduh. Mengenai kurban Ustaz, kan kurban haji kebanyakan yang tidak lebih atau kambing ya. Kalau kambing pahalanya bisa untuk seluruh keluarga. Nah ini gimana dengan yang sapi nih Pak Ustaz? Sama kan pahalanya mengenai pahala ini. Kalau kurban mau sapi orang boleh aja. Cuma mengenai pahala kebanyakan istilahnya kambing itu Nabi kan yang kurban kambing yang bawa pahala seluruh keluarga itu termasuk istrinya. Nah ini mengenai sapi Pak Ustaz, apakah harus dilihatkan bisa dinaikkan seluruh keluarga atau untuk istri saja? Masya Allah, pesan besok kurbannya apa itu? Mau sapi mau? Sapi ada domba di sini. Oh gitu. Enggak khawatir ibu mengajak ini nanti apa tetap begini ibu kecewa kalau kurbannya amin, karena saya akan menjawab sapi pahalanya lebih gede juga. Jadi begini, masalah pahala itu kita tidak pernah ada yang mengetahui. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pahala itu, besar atau kecil ya, diterima atau tidaknya tentang pahala itu tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Bahkan Nabi itu tidak bisa mengatakan bahwa kamu diterima pahalanya dan lain sebagainya. Itu haknya Allah memberikan pahala itu. Hanya saja memang Allah memberikan gambaran-gambaran, ya, memberikan gambaran-gambaran tentang bagaimana pahala dari amalan tertentu itu. Ya. Nah, berkaitan dengan apakah yang lebih utama kambing atau sapi? Dua-duanya utama. Dua-duanya mempunyai keutamaan yang sama. Hanya saja memang ya dalam konteks hadis itu Nabi memang berkurban kambing, ya, berkurban kambing. Tetapi tidak menjadi sesuatu yang menyelisih, ya, karena dalam hadis lain kemudian Nabi memberikan satu jawaban tentang diperbolehkannya, ya, tentang diperbolehkannya berkurban dengan cara bersyarikat. Bersyarikat itu berpatungan. Kenapa Nabi membolehkan cara itu? Karena kemampuan orang dalam ekonominya
kurban itu berbeda-beda. Ya, antara harga kambing dengan harga onta atau sapi begitu sangat jauh sekali. Sehingga kami kemudian memperbolehkan bagi kalian yang ingin berkurban unta, ya, yang ingin berkurban sapi dipersilakan. Kami memang tidak berkurban unta pada waktu itu, ya, kami tidak berkurban unta, tapi kami berkurban. Ya, tapi apakah di zaman Nabi yang berkurban unta disalahkan atau tidak diberikan penolak? Diberikan. Maka kalau kemudian kita melihat pelipat dan harga yang lebih besar yang mana, itu luar biasa. Harga yang lebih besar unta kota. Ya. Jadi apakah mana yang utama antara kurban sapi atau kurban? Tapi dua-duanya betul sama. Apakah akan dapat pahala yang besar? Dua-duanya dapat pahala yang besar. Iya, selama dia mempunyai niat yang ikhlas. Ya, niat ikhlasnya ya, begitu. Allah. Jangan kurban jangan. Oh iya, tapi kan alhamdulillah sudah mau membuat, silahkan ibu yang dulu. Kan yang di luar juga nanti ada. Dia kan yang satu RT tapi luar biasa nanti bisa memberikan manfaat banyak kepada orang luar kan terus semakin benar. Ya. Makanya nanti kalau kurang nanti distribusinya nanti sudah bagi-bagi ke belakang, bagi-bagi keluar. Cukup ya. Saya lihat Ibu DKM kayaknya beli bakso daripada tiris gitu kan. Ya, daripada tiris mendingan kita selesaikan saja ngajinya. Dan itu jangan lupa ada kaleng. Kalau nanti lupa yang tidak ada yang belum membawa kaleng, silakan kalengnya di bawah. Yang kalengnya di rumah silakan bawa juga ke sini. Nanti malam saya masih akan mengisi kajian untuk bapak-bapaknya, ya. Nah, nanti malam saya akan mengisi kajian tentang tema kurban. Temanya tentang kurban. Jadi silakan bapak-bapaknya untuk bisa hadir, ya. Karena rata-rata di antara jamaah di sini semuanya adalah mudhofi, orang yang berkurban dan juga termasuk panitia juga, ya. Jadi supaya paham, silakan hadir. Dan ini juga saya mengundang nih pada ibu-ibu juga boleh, ya. Hari Sabtu, ibu, hari Sabtu saya ada daurah kurban. Ini juga boleh buat ibu-ibu, ya, di masjid saya, Sukarahayu, ya, di masjid saya Sukarahayu mulai jam 1, Jadi silakan ibu jika ingin mengetahui tentang sekelumit kurban, ya, mulai dari buku dan lain sebagainya seperti yang salah satu di antaranya tadi yang ditanyakan oleh Ibu Jaya, silakan datang, ya, silakan datang di Masjid Al-Islam, ya, mulai jam 1 sampai ya mungkin sampai jam 4 atau jam 5 atau boleh ya Bu sampai asal juga, ya, silakan. Dan juga untuk laki-laki atau perempuan, bapak-bapak ibu, silakan bapak-bapaknya didorong, diajak supaya paham, supaya tahu apalagi bapak-bapak kita kan. Kalau setiap tahun suka menjadi panitia, ya, suka menjadi panitia kurban. Jadi jangan sampai panitia kurban yang itu nilainya ibadah karena tidak tahu ilmunya, jadi salah-salah. Ya, salah-salah. Demikian. Kenapa? Ya, besok lusa di Sidang Islam Sukarahayu. Ya, namanya masjid yang fenomenal, kan? Ya. Baik, demikian. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Ibu Masyuri sudah hadir di majelis taklim ini. Ini nanti harus dibahas nih di majelis taklim di depan ini harus ke belakang, ya, biar silaturahminya
nyambung ya, biar saling kenal ya. Yang mandi yang rajin ya. Ibu-ibu yang lainnya belum nih, nanti silakan ditunggu di depan, di belakang ya. Baik, assalamualaikum. Ini apa? Jadi kita Thank you.